Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Arga Ramadhani dengan NIM G002510 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan terkait organa genitalia dan uropoetika. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait anatomi dari penis. Nah, penis itu sendiri merupakan salah satu organa genitalia maskulina di bagian eksterna, dan penis ini dia akan homolog dengan klitoridis pada wanita. Nah, penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi pada pria. Nah, penis ini dibagi menjadi dua pars, ada pars libera dan juga ada pars yang fiksa. Nah, pars libera ini terdiri dari corpora cavernosa penis dan juga corpus spongiosum penis. Sedangkan kalau yang pars fixa itu ada bulbus penis dan crus penis. Nah, pertama kita akan membahas terkait pars libera terlebih dahulu. Nah, ini pars libera, jadi dia tuh adanya di bagian ventral dari corpus penis, dan nanti dia itu akan dilewati uretra yang pars spongiosa ya. Nah, terus di bagian pars libera ini bakal berlanjut jadi glans penis. Nah, selanjutnya yaitu adalah pars fixa. Pars fixa ini kan terdiri dari bulbus penis dan juga dari crus penis ya. Nah, dia bakal diperkuat oleh dua muskulus ini. Ada muskulus bulbus sponiosus di mana dia itu bakal menginersi bulbus penis, dan juga ada muskulus ischiocavernosus yang akan menginersi crus penis. Nah, muskulus bulbus sponiosus ini dia tuh bakal mengopresi dari bulbus penis dan juga eh, corpus spongiosum. Sedangkan kalau yang musculus cavernosus dia bakal mengompresi crus penis. Baik, untuk vaskularisasinya, penis sendiri itu akan divaskularisasi oleh arteri penis yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna dan juga arteri pudenda eksterna. Lalu juga ada nanti dia divaskularisasi juga oleh misalnya seperti arteri bulbus penis, arteri dorsalis penis, lalu ada arteri bulbourethralis dan juga ada arteri pudenda eksterna yang merupakan cabang dari arteri femoralis. Nah, untuk sistem venanya sendiri dia bakal bermuara ke vena pudenda interna. Nah, di bagian cavernosa penis atau corpora cavernosa penis tadi, di bagian pars yang fixa, dia itu kan ada ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan itu kan namanya cavernae atau sinusoid cavernosum, di mana dia nanti juga akan dilewati oleh arteri helicinae ini yang merupakan cabang dari arteri cavernosa penis atau arteri profunda penis, dan dia bakal menyuplai darah ke rongga-rongga cavernae ketika terjadi mekanisme ereksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait anatomi skrotum. Nah, skrotum sendiri itu kan merupakan suatu pembungkus ya. Jadi dia pembungkus dari testis. Gunanya apa? Jadi fungsinya itu untuk mengatur suhu testis. Nah, skrotum itu ada lapisannya. Dia terdiri dari 9 lapisan skrotum. Yang pertama itu adalah kulit, lalu ada fascia dartos dan juga musculus dartos, lalu ada fascia spermatica externa, cremasterika, fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albugine, tunica vasculosa, lalu ada substansia dari testis itu sendiri. Kita akan membahas terkait anatomi dari testis. Nah, testis itu kan tadi dibungkus oleh skrotum, tapi ada penggantung testis namanya adalah funiculus spermaticus. Jadi dia bakal menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam kavum abdomen atau tempat testis berasal pada masa embrio. Maksudnya apa? Yaitu adalah terjadi mekanisme descensus testiculorum. Nah, untuk testis sendiri, bagian kiri, testis kiri itu dia lebih pendek dibandingkan testis yang kanan. Kenapa? Karena funiculus spermaticus yang kanan itu akan lebih panjang. Nah, tadi kita membahas terkait descensus testiculorum, di mana descensus testiculorum itu merupakan penurunan testis ke skrotum yang berasal dari abdomen gitu pada waktu embrio. Nah, dia kan difiksasi waktu di abdomen itu difiksasi oleh namanya gubernaculum testis, yaitu fiksator testis pada kavum abdomen. Nah, lalu dia akan masuk ke kanalis inguinalis tuh tempat keluarnya testis ke skrotum pada masa embriologi seperti itu. Nah, untuk testis itu juga ada lapisan pembungkusnya. Yang pertama ada terdiri dari tunica vaginalis, di mana ada lamina parietal dan lamina visceral, di mana lamina parietal itu dia eh, bakal nempel ke skrotum bagian fasies internanya, dan untuk lamina visceralis dia itu langsung nempel ke substansia testis. Lalu ada tunica albuginea dan tunica vasculosa.
Nah, untuk tunika vaskulosa ini nanti bakal ada banyak kayak pembuluh-pembuluh darah gitu. Dan tunika albuginea di sini nanti dia ada menghasilkan sel-sel seperti misalnya ada sel Sertoli untuk penyokong, lalu ada sel spermatogenik di mana untuk spermatogenesis dan juga ada sel Leydig yang akan menghasilkan hormon endogenesis atau hormon testosteron. Oke, selanjutnya kita bahas untuk vaskularisasinya. Jadi, testis sendiri dia akan divaskularisasi oleh yang utamanya adalah arteri testikularis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Tapi juga ada deferentis dan juga cabang dari vesikalis inferior dan ada juga arteri kremasterika. Nah, untuk venanya dia akan membentuk plexus yaitu plexus venosus pamiliformis, di mana vena testicularis yang bagian dekstra akan bermuara ke vena cava inferior dan yang vena testicularis sinistra akan bermuara ke vena renalis sinistra. Lalu di sini dia akan eh, untuk inovasinya ada plexus testikular dan juga ada nervus genitalis femoralis. Nah, untuk plexus testicularis ini dia bermuara ke segmen torak torakike 10 sampai 12, sedangkan yang nervus genital femoralis segmen lumbal 1 sampai 2. Lalu kita akan membahas untuk jalur sperma. Nah, jadi spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet ya di tubulus contortus seminiferus. Lalu dia akan masuk ke tubulus rectus seminiferus, lalu ke rete testis, lalu ke ductus efferentes, lalu ke epididymis, lalu ke ductus deferens, lalu dia akan masuk ke pintu nih namanya ampulla ductus deferens. Nah, dia akan bergabung dengan vesicula seminalis menjadi si ductus ejaculatorius. Nanti dia masuk ke ostium ductus ejaculatorius, lalu masuk ke uretra. Nah, uretra pada pria itu kan terbagi menjadi beberapa pars. Yang pertama, mulai dari pars prostatica terlebih dahulu, lalu ke pars membranacea, dan pars spongiosa. Baru nanti dia akan keluar lewat ostium uretra externum. Lalu perbedaan ini klinis yang pertama adalah torsiotestis. Nah, torsiotestis ini yaitu terpelintirnya funiculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi dari arteri testikularis nggak menyebabkan infak ataupun nekrosis testis. Lalu ada varikokel. Jadi varikokel itu merupakan dilatasi abnormal plexus venosus paminiformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Lalu ada pembesaran prostat atau benign prostat hiperplasia, yaitu hiperplasia jaringan yang dapat menyebabkan obstruksi uretra sehingga dia itu menimbulkan kesulitan buang air kecil. Nah, umumnya dia ada terjadi di zona transisional prostat dan ini untuk penanganannya menggunakan ini transurethral resection of the prostate atau TURP. Nah, dia itu bakal berfungsi untuk mengambil si cairannya ini yang ada pembesaran prostat. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, saya akan menjelaskan terkait sistem uropoetika. Yang pertama itu adalah pembagian organ sistem uropoetika yang terbagi menjadi ren, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Yang pertama, kita bahas tentang ren terlebih dahulu. Jadi ren itu fungsinya yang pertama ada ekskresi, filtrasi, regulasi, dan juga sekresi. Ekskresi di sini berarti dia adalah menyaring darah kita dengan cara membuang melalui urin dan dia menyaring darah dari sisa-sisa metabolit dan juga zat-zat yang udah nggak diperluin sama tubuh. Lalu kalau filtrasi dia juga menyaring darah dan untuk memulai proses pembentukan dari urin. Untuk regulasi sendiri dia itu berguna untuk mengatur keseimbangan pH dan juga cairan-cairan yang ada di tubuh kita. Dan untuk sekresi dia akan menghasilkan hormon-hormon. Lalu untuk posisi anatomisnya kita mulai dari letak skeletopis dulu. Ren sinister itu setinggi bagian superior dari VTH 11, mohon maaf VTH 12, yaitu sekitar kostal 11 sampai inferior dari VL3. Nah, atau vertebrae lumbal 3. Lalu tuh Dexter itu lebih rendah setengah vertebrae karena ada hepatis Dexter. Jadi dia akan tertekan seperti itu, ada pendesakan. Ren sendiri ada lapisannya. Nah, lapisannya itu pertama ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa ini yang langsung melekat sama ren. Terus dia ada perirenal fat, lalu dilapisi oleh fascia renalis, dan yang terakhir adalah pararenal fat. Nah, pararenal fat ini ada di bagian
posterior dan juga posterolateral. Lalu untuk fiksatornya ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga ada capsula adiposum. Nah, capsula adiposa ini dia terdiri dari perirenal dan juga pararenal fat. Nah, ginjal ini dia bakal terfiksasi sama corpus adiposum. Karena kalau misalnya corpus adiposum itu menurun, otomatis ginjal itu juga bisa nggak terfiksasi gitu. Nah, itu bisa menyebabkan nefrotosis atau bahkan bisa menyebabkan hidronefrosis. Nah, untuk topografinya, jadi ada di fasies, ren itu ada fasies anterior dan juga posterior. Nah, fasies anterior di bagian ren dexter, dia itu bakal berhubungan langsung sama struktur-struktur tertentu gitu. Misalnya kayak satu lapis dari peritoneum, tapi juga ada struktur-struktur lain. Misalnya di polus superiornya itu ada glandula suprarenalis. Dan di bagian polus inferiornya, di bagian lateral tuh nanti ada flexura choledextra, dan juga di bagian medialnya ada intestinium luminum. Lalu eh, pada eh, pada ren sinister di fasies anterior ren sinister itu juga sama kayak ren dexter di bagian polus superior sebagian kecilnya nanti ada glandula suprarenalis yang sinistra. Lalu di sisa bagian dari polus superior tadi itu ada gester dan juga lien. Nah, untuk polus inferiornya itu ada pankreas dan di bagian lateral nanti ada flexura coli sinistra, lalu di bagian medialnya nanti ada jejunum. Nah, untuk fasies itu kan fasies anterior, sekarang fasies posterior. Rinsenster dan Rensselaer ini di bagian polus superiornya dia akan bertemu dengan diafragma nih, diafragma. Lalu untuk fasies posterior sendiri bagian ren dexter ini dia di costa 12, sedangkan kalau di ren sinister itu di costa 11 dan costa 12. Lalu di fasies posterior ini juga nanti ada lewat di bagian polus inferior ada lewat musculus, dilatih musculus nih, ada musculus psoas mayor, terus ada musculus quadratus lumborum, dan juga ada musculus transversus abdominis. Nah, dia juga dilewati fasa, di bagian posterior itu ada fasa dan nervus dari nervus subcostale, lalu ada nervus ilio ilio iliohipogastricus dan juga iliolingualis. Oke, ini selanjutnya adalah struktur eksternal dan juga internal. Bagian eksternal terlebih dahulu, jadi tadi ya ada fasies, pertama ada fasies anterior dan juga fasies posterior. Lalu ada polus superior dan polus inferior. Di mana polus superior itu nanti dia lebih bulat, sedangkan polus inferior itu lebih kecil, lebih sempit. Nah, terus ada margo. Margonya itu ada margo lateral dan juga margo medial. Nah, margo lateral itu dia cembung, sedangkan yang medial tadi adalah cekung. Lalu dia juga ada dilewati hilus renalis, di mana ini hilus renalis ini dari anterior posterior itu ada vena renalis, lalu ada arteri renalis, dan juga nanti ada pelvis renalis. Nah, di bagian internalnya, jadi dia dibagi dua, ada korteks dan juga ada medulanya nih. Medulanya sebelah sini, ini korteksnya renalis. Nah, korteks renalis ini nanti ada kolumna renalis bertini, di mana dia itu yang di antara dari piramida renalis ini dan yang menghubungkan itu adalah corticalis. Nah, di bagian medula renalis itu kan bentuknya piramid, jadi atau piramida renalisnya. Piramida renalis lalu di bagian apex nanti ada papilla renalis. Nah, di papilla renalis ini di bagian sebelah sini ada lubang-lubang seperti itu namanya foramina renalis di mana dia bakal langsung bermuara ke ductus renalis papilla renalis bertini. Lalu ada kalix minor dan juga kalix mayor, di mana kalix mayor itu merupakan gabungan dari beberapa kalix minor, lalu juga nanti ada ke pelvis renalis, di mana pelvis renalis ini merupakan gabungan dari kalix mayor yang akan berlanjut ke ureter. Lalu juga ada sinus renalis. Nah, sinus renalis itu merupakan pelebaran dari hilus renalis, yaitu tadi ada vena renalis, arteri renalis, dan juga pelvis renalis. Lalu selanjutnya yaitu adalah ureter. Nah, ureter ini merupakan saluran muskular yang berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fasies posterior vesica urinaria. Dan di dalam pelvis, ureter itu bakal disilang oleh ductus deferens pada pria dan juga ductus uterina pada wanita. Nah, dia ini nanti kalau misalnya ke vesica urinaria itu berjalannya itu secara diagonal karena untuk mencegah adanya reflux, jadi ada arus balik.
kalau misalnya vesika urinarinya itu penuh. Selanjutnya adalah vesika urinaria. Nah, vesika urinaria itu kan merupakan suatu kantong ya, kantong muskulus membranosa yang dia tuh fungsinya itu untuk menampung urin gitu. Nah, dia terletak di kafum pelvis kalau kondisinya kosong dan akan mengembang ke superior hingga ke kafum abdomen kalau misalnya dia penuh. Nah, ini ada strukturnya. Dia ada apex vesicae, itu ada ligamentum umbilical medial, lalu ada basis atau fascies posterior vesicae, fascies superior vesicae itu berbatasan dengan lengkung ilium dan colon sigmoideum, ada fascies inferior lateral itu berbatasan dengan lemak retropubica dan os pubis dan dia berada di superior dari musculus obturator internus dan musculus levator ani. Lalu yang terakhir ada kolom vesicae. Nah, ini bagian tengahnya dia ada tunica serosa, tunica muscularis. Di tunica muscularisnya nanti ada musculus detrusor dan ada sphincter vesicae. Ada tunica submucosanya yaitu terdiri dari jaringan ikat longgar dan tunica mucosa dia terdiri dari trigonum vesicae luteoli, ostium uretaris mura ureter, ostium uretra internum, plica interouterica, ureterica dan juga uvula vesicae. Nah, di vesika uriner itu ada ligamentumnya. Yang pertama ada ligamentum puboprostaticum lateral et medial. Nah, dia itu kalau vesika ke glandula prostat dan os pubis pria. Nah, lalu ada ligamentum pubovesicalis yaitu kolom vesika ke os pubis wanita, ada ligamentum rectovesicalis yang versinya ke rektum dan ada ligamentum umbilicalis medianum di mana dia fungsi apex vesicae ke umbilicus. Baik, selanjutnya ini untuk uretra. Jadi uretra itu dia Nah, uretra itu ada yang maskulina di pria dan juga di pada wanita feminina. Nah, di bagian uh, pria ini dia dibagi menjadi beberapa pars. Ada pars preprostatika, pars prostatika, pars membranasia, dan spongiosa. Nah, untuk di pars preprostatika ini itu yang pendek, jadi kurang lebih 1 sentimeter gitu. Nah, dia ini mulai masuk ke adanya nanti ostium internum, ostium ureter internum, ureter internum. Mohon maaf. Nah, lalu ini ada uretra pars prostatica. Nah, selanjutnya ada uretra pars membranasia, di mana uretra pars membranasia ini nanti ada glandula glans bulbo-uretralis yang dia itu homolog dengan vestibulus mayor di wanita. Lalu ada uretra pars spongiosum dia yang paling panjang dan dia itu ada tadi dari glans bulbo-uretralis dengan glandula litre. Nah, uretra di pada pria ini dia tuh ukurannya lebih panjang dibanding perempuan, kurang lebih sekitar 10 sampai 18 cm dan dia itu untuk menyalurkan selain urin dia juga untuk cairan semen. Nah, untuk yang di wanita, dia tuh lebih pendek, kurang lebih ya sekitar 4 sampai 5 cm. Jadi dia lebih gampang terkena infeksi karena kan lebih pendek. Nah, uretranya itu melintas dengan sedikit melengkung ketika berjalan ke inferior untuk melewati dasar pelvis ke dalam perineum. Di mana nanti uretranya itu dia akan berjalan untuk melewati spatium perinei profundum dan membrana perinei sebelum bermuara pada vestibulum vagina yang terletak di antara kedua labium minus pudendii. Nah, sedangkan perbedaannya tadi, kalau yang uretra di wanita ini, dia cuman lewati sama untuk urin doang. Jadi, kan kalau cairan semen adanya di pria aja. Nah, selanjutnya ini untuk alur perjalanan urin. Jadi, yang pertama, ini di ginjal nanti dari nefron ke tubulus contortus proximalis, tubulus dan Ansahel, lalu ke medula nanti membentuk lengkung atau loop, lalu ke tubulus ascendens Ansahel, tubulus collectivus, lalu ke ductus collectivus, ke papilla renalis, terus nanti ke calyx minor, calyx mayor, lalu pelvis renalis, lalu disambungkan ke ureter, nanti masuk ke vesika urinaria atau bladder ini, vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria nanti dia akan disalurkan ke uretra. Nah, salurkan ke uretra itu masuk lewat ostium, uretra internum, lalu nanti dikeluarkan lewat uretra melalui ostium, ureter eksternum. Baik, selanjutnya untuk laporan yang ketiga, kita akan membahas tentang pelvis. Di sini yang pertama, jadi pelvis itu kan disusun oleh os sacrum, os coccygeus, dan ada eh, coccix. Nah, untuk pelvis sendiri dia juga ada diafragma pelvis.
Diafragma pelvis ini dibentuk dari tiga lapisan. Ada diafragma pelvis yaitu muskulinya tadi, terus ada membrana perineum atau jaringan ikat, lalu ada spasium perineum profundum. Nah, untuk diafragma pelvis itu juga ada dua muskulus gitu. Ada pertama muskulus levator ani dan juga muskulus coccygeus. Nah, untuk muskulus levator ani itu nanti ada muskulus pubococcygeus, lalu ada puborectalis dan juga iliococcygeus. Lalu ada membrana perineum dan spasium profundum. Nah, membrana perineum itu merupakan fascia tebal berbentuk segitiga. Dia akan melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Lalu di atasnya itu ada kayak ruangan tipis gitu, namanya itu spasium perineum profundum. Dan dia terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra gitu. Untuk stabilator tepi posterior membrana perineum. Nah, ini pada wanita, sedangkan ini pada pria. Bedanya apa? Bedanya kalau di wanita nanti ketambahan ada sphincter uretrovaginalis dan juga ada musculus kompresor uretralis, di mana kalau di pria itu yang hanya terdapat ostium uretra externum dan juga musculus transversus perineum profundus seperti ini pada wanita, lalu ini yang musculus sphincter uretra externumnya. Lalu ini ada eh, regio perineum. Nah, ini ada letaknya itu di bawah dasar pelvis dan bentuknya ini dibagi jadi dua regio gitu. Ada regio urogenital dan juga ada regio yang regio anal. Nah, regio urogenitalnya itu di bagian anterior, sedangkan regio untuk analnya itu di bagian posterior. Nah, ini pada wanita tampak superficialnya, ini pada pria tampak superficial untuk regio perineumnya. Nah, untuk regio urogenital itu juga pada pria dan juga pada wanita. Nah, ada perbedaannya nih. Jadi, kalau pada eh, pria ini lapisan dari yang superficial ke profunda, yang pertama ada kulit, lalu ada fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spasium perineum superficialis di mana terdapat musculus transversus perineum superficialis dan juga ischio cavernosus dan bulbo cavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenital inferior, lalu ada spasium perineum profunda di mana tadi ada musculus transversus perineum profundus dan musculus sphincter ureter externum. Lalu dia juga ada ketambahan dari glandula bulbo uretalis Cowpery dan ada fascia diafragma urogenital superior. Sedangkan pada wanita tadi ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spasium perineum superficialis, eh, ada ischio cavernosus dan bulbo cavernosus, lalu ada transversus perineum superficialis. Nah, yang membedakan ini di spasium perineum profundanya. Tadi ketambahan ada musculus sphincter uretrovaginalis dan juga musculus kompresor. Lalu ini untuk bentuk pelvis. Selanjutnya adalah bentuk pelvis. Nah, bentuk pelvis itu ada empat. Ada antropoid, ada platypeloid, ada android, dan ada ginesoid. Untuk tipe yang ideal bagi wanita itu yang ginesoid ini untuk melahirkan. Sedangkan kalau yang pada pria itu tipe android yang paling ideal. Untuk platypeloid ini dinamakan pelvis yang melebar seperti itu. Lalu juga ada antropoid. Nah, bentuk pelvis yang paling ideal bagi perempuan itu kan yang sinusoid dan dia itu lebih lebar dibandingkan yang laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan tadi yang bentuknya itu adalah android. Perbedaannya antara wanita dan pria. Untuk aritus pelvisnya kan kalau yang wanita tuh bulat ya, kayak gini soy tadi. Sedangkan kalau pada pria itu dia kayak jantung. Jadi kayak lebih menyempit dibandingkan yang wanita, tidak sebulat yang wanita. Lalu untuk eksitus pelvisnya dia juga luas. Karena kan digunakan untuk melahirkan juga kan, untuk jalur. Nah, untuk pria itu sempit. Sedangkan untuk osakrumnya dia pada wanita pendek, luas, kurang melengkung. Sedangkan kalau di pria itu panjang, sempit, dan dia melengkung ke arah depan. Lalu untuk oksigeusnya dia lentur, kuat. Untuk os iliumnya wanita itu miring ke lateral, kalau pria itu lebih tegak. Cavitas pelvicus, kalau pada wanita itu dangkal dan luas, kalau pria itu dalam dan sempit. Tulang pelvisnya tipis tidak kuat, kalau pada pria itu tebal kuat. Untuk orkus pubisnya, kalau pada wanita itu membulat dan pada pria sempit. Dan foramen obturatorumnya, kalau pada wanita itu triangular kecil, kalau pada pria itu triangular yang lebar. Dan untuk acetabulumnya pada wanita kecil, pada pria itu luas. Dan untuk insusura istiadikanya, dia luas dan dangkal pada wanita, sedangkan sempit dan dalam pada pria. Untuk spina istiadikanya tidak menonjol pada wanita dan dia itu malah menonjol pada pria.
Selanjutnya kita akan bahas terkait bidang Hodge. Bidang Hodge ini ada empat. Yang pertama ada bidang Hodge satu yang ditarik setinggi aetus pelvis. Lalu ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis os pubis dan sejajar pada bidang Hodge satu. Lalu untuk bidang Hodge 3 dia juga sejajar pada bidang Hodge 2 dan ditarik setinggi spina ischiadica. Nah, untuk bidang Hodge 4 dia itu mohon maaf, untuk bidang Hodge 3 dia akan sejajar di bidang Hodge satu dan 2. Lalu untuk bidang Hodge 4 dia akan sejajar dengan bidang Hodge satu, 2 dan 3 dan dia itu ditarik setinggi os coccygeus. Selanjutnya kita akan bahas terkait episiotomi. Nah, episiotomi itu jadi selama melahirkan, perineum itu kan akan meregang ya dan akan robek gitu. Untuk mencegah ada ruptur dari muskulus sphincter ani, maka dilakukanlah episiotomi ini. Nah, episiotomi ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada episiotomi yang median dan juga ada yang mediolateral. Jadi kurang lebih sekitar 45 derajat kalau yang mediolateral. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.